Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini akan menyampaikan materi tentang program linear yang berfokus pada masalah dan formulasi dalam program linear. Sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Viola Salsabila, 2319, ada Rizka Aulia Zahra, 3391, ada Davira Davianti, 3435, ada Danar Cahya Gumilang, 3449, ada EE Probiana, 2258. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian program linear. Program linear adalah suatu metode matematis dalam research operasi yang digunakan untuk mengoptimalkan suatu tujuan, biasanya memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya, dengan mempertimbangkan kendala-kendala tertentu yang dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan linear. Banyak diterapkan dalam membantu menyelesaikan masalah seperti ekonomi, industri, militer, sosial, dan lain-lain. Berkaitan dengan penjelasan suatu dunia nyata sebagai suatu model matematis yang terdiri atas sebuah fungsi tujuan linear dan sistem kendala linear. Cara persoalan disebut program linear. Ya, satu, tujuan atau objektif. Kita harus tahu apa dulu yang ingin dicapai. Misalkan kayak kita ingin untungnya lebih besar, biaya yang paling kecil, waktu tercepat, atau risiko yang paling kecil. Tujuan ini nanti dia akan dijadikan fungsi tujuan, yaitu rumus yang akan dihitung untuk melihat mana yang lebih baik. Yang kedua ada alternatif perbandingan. Harus ada beberapa pilihan alternatif yang bisa dibandingkan. Contohnya pilihan A lebih cepat tapi lebih mahal, pilihan B lebih murah tapi lebih lama. Dari situ kita bisa tentukan mana yang paling cocok sesuai tujuan. Ketiga ada sumber daya. Sumber daya yang digunakan seperti uang, tenaga kerja, bahan baku, atau waktu biasa terbatas. Karena terbatas, kita harus bikin rumus pembatasan disebut kendala. Supaya tidak memakai lebih yang tersedia, misalkan total jam kerja atau tidak boleh lebih dari 10 jam nanti ditulis dalam bentuk matematika. 4. Perumusan kuantitatif. Semua tujuan dan pembatasan kita tadi harus bisa diubah menjadi angka dan rumus matematika. Misalkan, keuntungan sama dengan 5A tambah 4B. Batas waktu sama dengan 2A tambah B kurang dari 100. Dengan begitu, masalah bisa diselesaikan dengan metode perhitungan. 5. Hubungan antara variabel. Setiap variabel seperti jumlah produk A dan B saling berkaitan dan akan mempengaruhi hasil dari tujuan maupun batasan. Misal kalau kita menambah produk A, maka waktu produksi akan bertambah dan biaya juga ikut berubah. Ada tiga syarat utama. Yang pertama ada fungsi tujuan. Fungsi tujuan menyatakan apa yang ingin dicapai seperti memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Kemudian yang kedua ada fungsi kendala. Semua batasan atau kendala yang membatasi rangka keputusan juga harus dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan linear. Kemudian yang ketiga ada variabel pembantu. Variabel tambahan yang digunakan untuk mengubah bentuk kendala atau biasanya ketidaksamaan menjadi persamaan agar lebih mudah diselesaikan secara matematis. Metode penyelesaian program linear. Yang pertama, metode grafik. Digunakan jika hanya ada dua variabel keputusan, misalnya X dan Y, karena bisa digambarkan di bidang koordinat. Yang kedua, metode simplex. Digunakan untuk program linear dengan lebih dari dua variabel atau sistem yang kompleks. Yang ketiga, metode Big M. Metode ini adalah variasi dari metode simplex yang berguna untuk menangani kendala ketidaksetaraan lebih besar dari atau sama dengan atau kendala persamaan. Yang keempat, metode dua fase. Alternatif lain untuk menangani kendala ketidaksetaraan lebih besar dari atau sama dengan atau kendala persamaan. Yang pertama, bidang ekonomi dan bisnis, diantaranya produksi dan manufaktur.
Produksi dan manufaktur menentukan kombinasi produk yang harus diproduksi agar keuntungan maksimal dengan mempertimbangkan keterbatasan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin. Selanjutnya, distribusi dan logistik. Menentukan rute pengiriman, barang yang paling efisien dan hemat biaya. Selanjutnya, manajemen keuangan. Manajemen keuangan menentukan portofolio investasi optimal dengan risiko minimal dan return maksimal. Yang kedua, pertanian. Pertanian menentukan luas lahan yang harus ditanami masing-masing jenis tanaman untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal dengan mempertimbangkan batasan seperti pupuk, air, dan biaya tenaga kerja. Yang ketiga, transportasi. Masalah transportasi atau transportation problem mengatur pengiriman barang dari beberapa gudang dan beberapa tujuan dengan biaya seminimal mungkin. Yang keempat, industri makanan. Industri makanan menyusun menu makanan dengan biaya terendah tetapi tetap memenuhi standar gizi tertentu. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Di sini ada soal pabrik logam memproduksi dua produk, yaitu rangka kursi dan rangka meja yang diproses dengan cara atau ilustrasi sebagai berikut. Tiap mesin di unit 1 dapat menghasilkan satu rangka kursi tiap 2 jam dan menghasilkan satu rangka meja tiap 3 jam. Tiap mesin di unit 2 dapat menghasilkan satu rangka kursi tiap 3 jam dan satu rangka meja tiap 2 jam. Tiap mesin di unit 3 dapat menghasilkan satu rangka kursi setiap 1 jam dan satu rangka meja setiap 2 jam. Terdapat 3 mesin di unit 1, 4 mesin di unit 2, 2 mesin di unit 3. Tiap hari, jam kerja yang tersedia adalah 8 jam. Keuntungan tiap rangka kursi adalah 18.000 dan keuntungan tiap rangka meja adalah 25.000. Kita lanjut ke pembahasan. Jadi, X1 ini adalah banyaknya rangka kursi yang diproduksi. X2 ini banyaknya rangka meja yang diproduksi. Z itu adalah keuntungan. Nah, di sini kita tulis keuntungan atau Z sama dengan 18 X1 ditambah 25 X2. 18 X1 itu adalah keuntungan dari tiap rangka kursi. 25 X2 itu keuntungan dari tiap rangka meja. Selanjutnya di sini ada fungsi kendala atau kendala. Ada 3 kendala. Yang pertama, 2x1 ditambah 3x2 kurang dari 3 dikali 8. Ini tuh kenapa 2x1? Karena satu rangka kursi tiap 2 jam. 3x2 ini satu rangka meja tiap 3 jam. Ini tuh angkanya didapat dari soal yang tadi, yang mesin di unit 1. Terus kenapa ini angkanya kurang dari? Karena perharinya itu jam kerja yang tersedianya adalah 8 jam, jadi nggak boleh lebih dari 8 jam. Terus 3 ini didapat dari 3 mesin di unit 1, jadi ada 3 mesin di unit 1. 8 ini adalah jam kerja perharinya. Selanjutnya ada kendala 2. Kendala 2 itu sama kayak tadi, cuman angkanya itu 3x1 sama 2x2. Karena dilihat dari soal yang mesin di unit 2. Yang kendala ketiga juga sama, tapi dilihatnya di soal mesin unit 3. Selanjutnya kita ubah ke formulasi
program linear. Nah, kita tulis lagi 3 kendala yang tadi. Sini kendala pertama. Kendala pertama 2x1 ditambah 3x2 kurang dari 3 dikali 8 sama dengan 24. Jadi 24 ini adalah hasil perkalian dari 3 dikali 8 yang ini. Selanjutnya kendala kedua. Tiga x1 ditambah 2x2 kurang dari 4 dikali 8 itu 32. Nah, 32 ini sama ya, dapat dari 4 dikali 8 dari mesin unit kedua. Yang tadi 24 itu dari mesin unit pertama ya. Sekarang kendala ketiga. Kendala ketiga itu 1x1 ditambah 2x2 kurang dari 16. 16 itu dari 2 dikali 8. Itu dilihat dari mesin di unit ketiga. Nah, kita tulis x1, x2 lebih dari lebih dari 0. Kenapa lebih dari 0? Kenapa lebih dari 0 itu? Karena tidak mungkin memproduksi barang dengan jumlah negatif. Kenapa tandanya lebih dari 0? Karena tidak mungkin memproduksi barang dengan jumlah yang negatif. Nah, ini adalah hasil penyelesaian dari soal yang telah saya jelaskan. Sekarang kita buat dalam notasi matriksnya. C sama dengan 18 dan 25. 18 itu dari keuntungan tiap rangka kursi, yang tadi 25 itu keuntungan dari tiap rangka meja. Terus kita tulis B sama dengan 24, 32, dan 16. Itu tuh dari hasil perkalian yang tadi sudah kita cari. Selanjutnya X-nya itu ada X1, ada X2. Banyaknya rangka kursi yang diproduksi, dan X2 banyaknya rangka meja yang diproduksi. H itu sama dengan itu didapat dari yang tadi koefisien kendala, jumlah jam per unit produk. Jadi H itu 2 dan 3 itu dari unit 1, 3 dan 2 dari unit 2, 1 dan 2 itu dari unit 3, jumlah jam per unit produknya. Formulasi program linear ini disusun untuk membantu pabrik logam menentukan kombinasi produksi rangka kursi dan rangka meja yang paling menguntungkan, dengan mempertimbangkan waktu kerja mesin di tiap unit dan keuntungan per unit produk. Diperoleh model matematis yang dapat digunakan untuk memaksimalkan total keuntungan perusahaan. Model ini juga memastikan bahwa produksi tetap berjalan sesuai batas kapasitas waktu kerja yang tersedia.